Jadi setelah Mbak Putri dievakuasi, gue pengen review nih teman-teman bagian depan ya. Jadi gue pengen kasih tahu sama kalian bahwa pembangunan rumah Mbak Putri ini saat ini masih terus berjalan, cuy. Ya, kabarnya Mbak Putri memang ada di channelnya Bucks 888. Bagaimana evakuasinya pada saat itu? Tidak ada pemberontakan, tapi dia sempat ngoceh-ngoceh. Ada Echa di sini. Habis ngapain, Cak? Lagi nyari tas kemarin yang dikasih sama donatur Pak Klavian. Udah nggak ada ya? Sama sekali ya? Padahal tadi pas lagi dievakuasi nggak bawa tuh. Buat tas Indomaret doang. Iya. Gokil, cepet banget hilangnya teman-teman di sini. Apapun. Semen di situ ya, semen di situ. Iya, semen di situ tuh. Di sini. Ini paralon aja ada berapa? Kita udah hitung 6. Yes. Itu ada semen. Ntar takutnya hilang nih, harus ada yang jaga. Nah, kebetulan memang ini bener-bener sangat-sangat, aduh, gimana ya? Bisa dikatakan ini sangat berbahaya kalau misalnya meninggalkan barang-barang yang penting. Maka dari itu barang-barangnya Mbak Putri itu sekarang sudah dititip di rumahnya Bu RT. Nah, jadi kayak kemarin teman-teman gue juga memberikan sebuah tas yang berisi baju-baju untuk Mbak Putri. Saat ini pun tidak ada sama sekali, cuy. Entah kemana hilangnya. Dengar-dengar sih dia ngasih ke warga. Gue nggak tahu warga siapa, tapi gue pengen coba sebenarnya juga penasaran gitu teman-teman, selama ini kok berturut-turut hilang gitu ya, berturut-turut, bukan cuma hanya sekali, hampir setiap hari hilang. Bahkan ini gue pengen beberin aja sama kalian, kemarin mereka dibawa untuk datang ke acara gitu ya, amplop pun juga yang berisi uang, nggak perlu gue sebut nilai nominalnya, tapi memang juga hilang atau habis, cuy. Oke, fine kalau misalkan seandainya dia jajan atau beli rokok, tapi kemungkinan besar itu cuma habis seberapa. Dan hari ini sama sekali tidak ada. Lalu amplopnya tadi gue temuin di channelnya Bucks 888. Dan dia sebelumnya mengaku memang tidak terrecord bahwa dia tidak sama sekali menerima uang dari donatur. Padahal jelas-jelas di setiap konten anak-anak atau teman-teman kreator bersatu yang lain, dia menerima amplop, cuy. Waktu pada saat lagi ada acara. Jadi inilah hal-hal yang kayak gini sangat-sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu kenapa dievakuasi untuk hari ini. Sejujurnya teman-teman kreator bersatu itu kenapa masih menahan untuk tidak dievakuasi, karena dia bisa merasakan, agar kita coba untuk merasakan bahwa dia sebagai manusia selayaknya gitu, diajak ke sana ke sini. Karena dengan cara seperti itu kemungkinan besar membawa dia dalam bentuk hal-hal yang baik ya. Jadi memang Mbak Putri ini butuh banget teman ngobrol dan lain sebagainya. Tapi ternyata kita salah, cuy. Ya, kemungkinan besar cara kita salah. Tapi dengan cara seperti itu banyak saran dari teman-teman yang berkomentar. Coba Mbak ajang ini, coba diajak ngobrol, coba terus dikasih siraman rohani dan lain sebagainya. Dan itu terus menerus teman-teman. Tapi semakin hari semakin membangkang. Karena pasti ada faktor. Nah, faktor inilah yang gue pengen sharing sama kalian. Jadi gue percaya bahwa sesuatu hal yang terjadi untuk membuat Mbak Putri itu bersama kami sebelumnya itu baik-baik, tapi semakin kesini semakin buruk, pasti ada faktor. Nah, faktornya itu apa? Itu pasti ada yang memprovokasi, sehingga sikapnya Mbak Putri itu sangat berbeda saat ini, teman-teman. Kemungkinan besar ada yang memprovokasi Mbak Putri sehingga dia mulai sini sama gue. Jadi waktu itu bukan waktu itu deh, gue pengen cerita untuk hari ini saja, teman-teman. Hari ini Echa dibuat nangis sama Mbak Putri dengan melontarkan kata-kata yang buruk. Ya kalau teman-teman bilang ya gak usah dipeduliin lah, orang seperti Mbak Putri pembahasan atau
bicaranya Mbak Putri tentang hal yang lain gitu ke kita. Tolong maklumin orang dia lagi sakit. Oke, fine, it's okay. Jadi sebenarnya kayak gitu. Cuman Echa terbawa suasana. Kita semua udah lelah, capek dan lain sebagainya, teman-teman, bolak-balik seperti kayak gue dari Bekasi ke Tanjung Priuk ini untuk meninggalkan anak dan istri yang sedang hamil untuk misi kemanusiaan seperti ini, untuk memantau, merolling sama teman-teman, coba untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di rumah juga, membangun rumahnya Mbak Putri, mencari donasi untuk pembangunan ini. Tapi ternyata gue juga dimaki-maki tadi, cuy. Katanya gue juga membuat buat dia itu jadi apa ya, kayak bisa dikatakan dia itu mau dijerumuskan sama Bugs katanya. Gue nggak tahu apa yang diomongin sama dia, tapi dia udah ngelantur sekali, teman-teman. Dan bahkan dia pun juga katanya melihat gitu ya video kami yang aneh-aneh, padahal di situ jelas-jelas gue pernah ngajak dia untuk nonton video gue. Di situ juga fine-fine aja. Gue kasih lihat ke Mbak Putri bahwa Mbak Putri ini saya nge-record video untuk di YouTube, Mbak Putri bisa nonton gitu. Tapi ternyata ada yang memprovokasi di belakang itu, cuy. Gue nggak tahu orang itu siapa, tapi saat ini sedang kita selidiki. Karena walaupun memang itu tidak berhasil kita selidiki gitu, ya kita sih memang tidak ingin gitu ya membuat sesuatu hal yang aneh-aneh. Tujuan kita cuman hanya di sini menjaga bagaimana rumah ini tetap bisa bangun cepat dan Mbak Putri pun juga tetap pulang nanti sehat. Tapi dibalik itu semua, sebelum ini terjadi semua, teman-teman, barang-barang hampir setiap hari hilang sebenarnya. Kita selalu coba untuk nanya gitu. Iya, Mbak Putri selalu beri jawaban adalah yang nggak tahu gitu. Ternyata ketika pada saat kemarin Sandi coba hipnotis, katanya dia memberikan atau ngasih ke orang. Ya memang sih itu jadi hak dia, karena gue udah ngasih gitu ya. Tapi maksud gue gini, udah tahu Mbak Putri seperti itu, masih aja dia coba untuk memberikan sesuatu, itu kan emang baik. Topan cuma saja orang yang menerima itu harusnya mengerti dan sadar bahwa tidak boleh gitu untuk memanfaatkan situasi seperti kondisinya Mbak Putri. Maksudnya Bugs paham ya teman-teman ya. Artinya kayak gue memberikan sesuatu ke kalian. Kalian tuh sebenarnya udah tahu gue tuh ya rada-rada gitu ya. And then lu terima-terima aja dan malah seneng banget karena hampir setiap hari lu terima. Nah itu orang itu, cuy, itu kita lagi selidiki siapa. Sebenarnya banyak yang harus kita tanyakan lagi, tapi mengingat kondisi Mbak Putri itu sekarang saat ini sudah dibawa dan kita perlu apa ya, coba mencari tahu, karena memang takutnya banyak itu kan pemberian orang-orang, teman-teman ya, pemberian orang ada mulai dari kayak baju dari Kanatali waktu pada saat itu, terus pemberian hadiah dari donatur, ada merchandise juga, terus ada juga uang tunai, and then banyak sih teman-teman. Terus kemarin baju-baju dari Bugs juga, bahkan juga ada kosmetik yang dari Mbak Dewi Persik. Pas lagi ditanya juga, kenapa Mbak, kok kosmetiknya nggak ada? Ya nggak tahu gitu kata dia. Kok nggak tahu? Terus kenapa Mbak? Kan gue tanya ya, nggak tahu. Ya mana gue tahu, tanya aja. Orang diambil sendirilah sama Mbak Dewi gitu. Berarti kan secara nggak langsung dia udah mulai fitnah, cuy. Nah ini yang bahaya. Jadi teman-teman kurang lebih kayak gitu. So, wah gokil lah teman-teman. Masih panjang cerita hari ini. Pokoknya ini pembangunan akan tetap berjalan. Doain aja misi kita cepat selesai dan kita lanjut ke misi yang lain. Oke, enjoy. Salam toleransi.